Sistem ini yang dibuat adalah jebakan maut. Karena kalau tidak diikutin, dia tidak bisa beraktivitas seperti yang ada sekarang dengan segala macam persyaratan yang memang dibuat sulit supaya tunduk, bukan tunduk sama Tuhan. Sehingga iman sedang digoncang bagi kita atau siapapun juga yang kaleng-kaleng imannya, pasti goncang. Dengan bahasa yang selalu saya temukan, habis bagaimana? Kami nggak bisa masuk mall, kami nggak bisa terbang, kami nggak bisa makan. Dia mengignore iman kita kepada Tuhan. Makanya Pancasila sedang digoncang. Karena kan kita sebenarnya sedang digiring supaya lupa Tuhan, tinggalkan Tuhan. Makanya kalau di Muslim dibilang ini sistem Dajjal, kalau di Kristen itu Antichrist. Ini bukan cocokologi ya? No. Nah, kata cocokologi saya sudah pelajari, dan halu itu bahasa yang disiapkan oleh mereka untuk selalu ignore. Okay. Wahai para pejabat yang berkhianat kepada rakyat, catat lagu ini baik-baik. Darah kami pejuang bukan pencilat. Pak Dharma, ini kita bicara, ya ini saya dengar COVID akan naik lagi di bulan Januari. Anda kan cukup cukup vokal lah ya bersuara tentang COVID ini. Menurut versi Anda ini konspirasi? Konspirasi. Iya. Kok bisa ditentuin jadwalnya ya? Karena mereka Tuhan. They are playing God. Dia playing God. Yes. Mereka berlaku seperti Tuhan. Memang itu tujuannya. Ingin menggantikan posisinya Tuhan yang mengendalikan hidup kita. Dunia nih diganti. Dunia, dikontrol of course, ya. Ya. Jadi sekarang menguasai dunia itu tidak harus melalui perang sebenarnya ya. Memang ini yang disebut dengan neokolonialisme. Neokolonialisme, penjajahan cara baru. Gaya baru. Gaya baru. Dikontrol dengan virus saja. Dengan penyakit aja. Oke, saya flashback. Oke. Yang masalah virus ini adalah kontrol populasi. Mereka mempunyai agenda 3. Yang pertama, money, power, control population. Dia peralihan antara perang fisik, kemudian mulai dengan penjajahan sistem ekonomi. Money, dikuasai lewat institusi swasta, IMF, dan Bank for International Settlement yang ada di Swiss. Oh, oke. Nah, itu kemudian mereka sebagai regulator ya, kuasai, dan akhirnya masuk ke power. Mereka dapatkan power dari mana? Ya dari memainkan krisis, lalu negara perlu hutang. Oh, jadi mereka mengontrol dengan memberikan utang ya kepada negara-negara yang akan dikuasai. Iya, tapi ini skenario-nya. Ya, itu skenario-nya. Jadi okay, itu dulu dibuat. Terus? Itu dulu krisis dibuat supaya kita help kan. Ya. Jadi ini by design juga, berikan masalah, cipta reaksi, lalu mereka yang berikan solusi, tapi menjerat. Debt trap. Debt trap. Maut. Jebakan utang. Ya. Nah, kemudian sekarang kita masuk dalam program terakhir, kontrol populasi. Nah, kontrol populasi dia menggunakan powernya ya untuk membuat sistem yang harus menjadi syarat bagi people, bagi populasi, bagi rakyat dalam mencari pekerjaan untuk mendapatkan uang. Kontrol populasi. Tetapi sistem ini yang dibuat adalah jebakan maut. Karena kalau tidak diikutin, dia tidak bisa beraktivitas seperti yang ada sekarang dengan segala macam persyaratan yang memang dibuat sulit supaya tunduk, bukan tunduk sama Tuhan. Sehingga iman sedang digoncang bagi kita atau siapapun juga yang kaleng-kaleng imannya, pasti goncang. Dengan bahasa yang selalu saya temukan, habis bagaimana? Kami nggak bisa masuk mall, kami nggak bisa terbang, kami nggak bisa makan. Dia mengignore iman kita kepada Tuhan. Makanya Pancasila sedang digoncang. Kita sekarang dibatasin atau untuk tatap muka sempat ya? Ya, kalau tatap muka citizenship. Ya. Citizen. Oh, oke. Tidak tatap muka berarti netizen. Dibatasin untuk bersalaman. Ya. Kita jadi netizen sekarang, bukan citizen. Nah, kalau kayak gini masih citizen. Oh, jadi itu bedanya citizen sama netizen ya. Tergantung internet. Ya. Dibatasin untuk berkumpul. Ya, itu polanya. Kenapa? Manusia hakikatnya adalah gathering, bergandengan tangan, gotong royong. Karena makhluk sosial. Ya. Nah, dibikin yang sudah dibikin terbiasa seperti itu, lalu kemudian di-cut, goyang, dan tubuh juga goyang. Semua sel-sel jadi goyang. Ngejas. Stres. Dan langsung itu kekebalan drop. Ya, ini yang tidak pernah dipelajari di sekolah dan ini tidak pernah dikasih tahu. Oke. Bahwa what you think itu akan, apa yang kita pikirkan itu akan otomatis direspon oleh tubuh dan akan keluar racun-racun di dalam tubuh. Contohnya. Otomatis ya? Otomatis. Iya. Pasti. Langsung ada asam keluar. Nah,
Itulah hormon yang beracun. Itu semua dari pikiran. Dari pikiran. You are what you are thinking. Yes. René Descartes. Ya, Right. saya berpikir maka saya ada. Iya, tepat sekali itu. Wow. Sempat ada kemarin kita dihimbau ya untuk tidak perlu ke tempat ibadah ya. Sempat. Itu termasuk ke sana ya. Karena kan kita sebenarnya sedang digiring supaya lupa Tuhan. Tinggalkan Tuhan. Makanya kalau di Muslim dibilang ini sistem Dajjal. Kalau di Kristen itu Antichrist. Al-Masih Ad-Dajjal. Kita sengaja digiring ke sana supaya apa? Stop. Tinggalkan Tuhan. Saya tuh kemarin berpikir COVID it's almost over ya. COVID itu kita anggap sebagai ini kan sama kayak flu aja ya. Nggak terlalu fatal kayak waktu zaman Delta gitu ya. Dan udah melandai betul ya. Nasional waktu itu tinggal 1.000. Sekarang naik lagi Melandai datanya. datarnya. Ya, data kan how to lie with statistik lah, Pak. Oh, itu benar ada question juga. Ada dong. Challenge saja. Challenge saja mereka yang membuat data. Bagaimana sampel datanya? Kan bukannya laporan dari setiap pemeriksaan-pemeriksaan. Indikatornya apa? Alatnya benar nggak? Kalau cuma laporan begitu, sudah diverifikasi atau diuji belum alatnya? Jadi menurut Pak Jenderal kayak apa nih sebenarnya? Yang sebenarnya real terjadi menurut Jadi Pak begini, Dharma? ini hanya pintu masuk menuju kepada sejak 2 tahun kita lewati, baru beberapa bulan langsung muncul namanya Zoom. Setelah Zoom, kemudian semua berlomba-lomba hanya demi menghindari isu tadi, terus semua digiring untuk menggunakan IT. Iya. Ya arahnya kan udah jelas. Ada metaverse sekarang. Ya metaverse. Metaverse itu kan pergian, sebenarnya kita menghadirkan ya. alam goib ke dalam mindset kita lewat alat. Jadi kita punya mindset akan. Jadi manusia ini seperti gelas. Diisi apa dia jadi apa. Dikasih air merah ya dia jadi merah. Sure. Ya. Dan itu tinggal dilakukan berulang-ulang, Mas. Manusia itu 21 hari cukup sudah untuk merubah karakter. Yang tadinya hitam kita bilang ini merah, akhirnya merah. Karena apa? Karena memang mereka yang memainkan ini sangat menguasai bagaimana mekanisme tubuh manusia di dalam merespon segala sesuatu yang terjadi di alam semesta. Yang tubuh kita ini seperti kaset, Mas. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat itu akan terekam. Dan otomatis nanti akan keluar. Seperti itu. Seperti sekarang anak-anak main game, anjay. Ya udah nanti dia akan keluar anjay. Dia akan lupa dengan sejarah, dia akan lupa dengan bahasa-bahasa yang sopan. Manusia ini hanya sekedar kebiasaan. Nah, mereka sangat tahu itu. Memainkan kebiasaan. Diulang-ulang jadi edik. Karena konsepnya dari 1903, Rockefeller merubah. Dia menginginkan bangsa di Amerika supaya tidak lagi menjadi pemikir, tapi pekerja. Yang mikir gue aja, gitu loh. Jadi rakyat atau kita semua dibikin hanya tidak boleh berpikir untuk merubah. Merubah gue ketok kepala lu. Just follow the rule. Itu. Nah, pemimpin yang berpikir. Tapi pemimpin saya yang milih. Siapa yang milih? Yang punya kapitalis. Itu Modal yang besar. Seperti yang sedang kita rasakan. oligarki. Apapun namanya. Terserah lah namanya. Korporasi lah apa. Industri vaksin juga luar biasa ya. Yang saya ini kan kenapa perjanjiannya kepada negara yang menerima vaksin itu membeli tidak boleh dituntut, dia punya konsekuensi. Itu yang saya bingung. Ada begitu? Iya, nggak boleh dituntut. Konsekuensi apapun yang diakibatkan oleh itu tidak boleh dituntut. Iya. Kan aneh. Gitu. Dan mereka menggunakan konsep ini, ignorance, denial. If everything happen, makanya kita disuruh cuci tangan. Simbol. Simbol apa itu? Ignorance. Apa kalau ini, kalau abang tidak mau tanggung jawab? We are slave, kamu slave. Tapi ini bukan cocokologi ya. No. Nah, kata cocokologi saya sudah pelajari dan halu itu bahasa yang disiapkan oleh mereka untuk selalu ignorance. Oke? Karena mereka selalu bekerja dengan simbol, tanda. Mereka nggak pernah secara terang-terangan, tetapi mereka menampakkan diri lewat simbol. Makanya kita harus punya hidayah untuk bisa memecahkan sandi. Mereka bermain dengan sandi, Pak. Gitu. Sandi mereka lewat film Hollywood misalnya. Nanti akan begini-begini. Tapi mereka udah tahu tahun sekian baru akan main. Jadi mereka akan bergerak di semua tempat bersama-sama. Negara harus berani mandiri. Harus berani mandiri. Dan kita punya konsepnya. Kita mampu untuk mandiri? Ya. Kita mampu untuk mandiri? Tergantung mau atau tidak. Utang kita demikian banyak, Pak Jenderal. Kita bisa selesaikan dalam 1 hari kalau mau. Yang benar. Serius. Anda kan bukan ahli ekonomi. Bukan berarti saya ahli karena saya tidak sekolah, tapi saya boleh belajar. Saya boleh belajar bagaimana triknya. Dan ternyata Ya. kita bisa selesaikan hanya dalam 1 hari. Caranya? Caranya? Ya. Nanti saya akan buka. Oke. Nanti saya kasih bocoran dong sama beliau-beliau yang sekarang lagi nyapres. Negeri ini kan membutuhkan ini. Kita sedang tidak baik-baik saja, betul? 1000%. Bukan 100, 1000%. Iya.
Karena memang kita akan dibuat tidak baik-baik saja. By Tegas. design lagi. By design.